Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsu Munarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Keputusan Kapolri menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan personel aktif Polri di 17 kementerian dan lembaga memunculkan kontroversi yang tidak hanya datang dari kalangan pengamat dan praktisi hukum, tetapi juga dari institusi pengawas Polri sendiri. Komisioner Kompolnas Chairul Anam mengkritik kebijakan tersebut. Dia mempertanyakan alasan Kapolri mengirim personal keluar institusi di saat kebutuhan internal Polisi sendiri belum terpenuhi. Kritik dari Anam ini juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri. Menurutnya perubahan itu justru mempersempit ruang penafsiran dan membuat dalil penugasan Kapolri semakin tidak sederhana. Namun Divisi Humas Polri itu mereka membela diri ya. Melalui Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, Polri menegaskan bahwa penempatan anggota di luar struktur Polri tetap memiliki payung hukum. Rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat 3 beserta penjelasan pasal tersebut yang menurut Polri masih berlaku meskipun telah ada putusan MK. Nah, ini kan pasti bingung ya jadinya. Ini berarti Polri punya tafsir sendiri kan. Sementara kalau Mahkamah Konstitusi kan itu jelas menyatakan bahwa ya sejak putusan itu nggak boleh ada perwira Polri itu yang duduk di jabatan sipil baik di kementerian maupun di lembaga. Kalau menurut Truno Yudo, bahwa Perpol nomor 10 tahun 2025 didesain dengan mekanisme pengawasan untuk mencegah rangkap jabatan dan menjaga profesionalitas tugas. Jujur saya nggak paham ini apa maksudnya ya. Karena aturannya kan jelas, ya ini kok aturan jelas bahwa ya pilihannya pensiun atau mengundurkan diri. Nah, tapi ini masih dicoba memakai dalih-dalih yang secara substansi jujur membingungkan. Pro kontra inilah yang kini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah Perpol nomor 10 tahun 2025 itu selaras dengan arah koreksi konstitusional yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi atau justru malah membuka ruang multitafsir baru dalam tata kelola institusi Polri. Padahal kan putusan Mahkamah Konstitusi itu antara lain untuk mengakhiri adanya multitafsir itu. Perdebatan walaupun secara tidak langsung ya antara anggota Kompolnas dan Divisi Humas Mabes Polri ini kan membawa kita pada satu situasi yang menurut saya ini krusial. Apa sebenarnya yang dimaksud Mahkamah Konstitusi ketika mengubah pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri dan penjelasannya itu? Sebab seluruh konflik penafsiran itu lahir dari efek langsung putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma dasar penugasan anggota Polri di luar institusi. Putusan MK nomor 114 garis miring PUU garis hubung 23 Romawi garis miring 2025 tidak hanya mengoreksi frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, tetapi juga mengubah ruang lingkup kewenangan Kapolri untuk menempatkan personil. Inilah yang menjadi dasar keberatan Kompolnas dan pada saat yang sama menjadi pijakan argumentasi Polri mengenai legalitas Perpol 10 tahun 2025. Saya kira ketimbang kita kemudian berdebat bagaimana duduk soalnya dan bagaimana tafsir antar institusi misalnya gitu ya, sebaiknya kita harusnya mengembalikan ini pada bagaimana bunyi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dari sinilah nanti pentingnya penjelasan resmi dari Majelis Hakim, terutama ini yang waktu itu membacakan membacakan konsiderannya itu adalah Hakim Ridwan Mansur yang dalam pembacaan putusan menjelaskan alasan dan logika hukum dibalik dikabulkannya sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Kepolisian. Saya ajak Anda untuk menyimak kembali potongan dari waktu putusan itu, terutama pada saat Hakim MK Ridwan Mansur ini yang menyampaikannya ya. Agak panjang, tapi menurut saya ini penting Anda untuk simak secara serius. Dengan begitu nanti sebenarnya paham apa yang dimaksud dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Setelah membaca secara saksama kedua ketentuan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan sama sekali bahwa substansi pasal 10 TAP MPR nomor 7 garing MPR 2000 dan pasal 28 Undang-Undang 2 2002 berkenaan dan keterlibatan Polri dalam penyelenggaraan negara adalah sama sekiranya hendak
dicari perbedaannya, ketidaksamaan kedua aturan tersebut hanya terletak pada kalimat tanda kutip keikutsertaan kepolisian negara Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. Dalam pasal 10 ayat 2 TAP MPR nomor 7 MPR 2000, di luar kalimat tersebut tidak terdapat perbedaan di antara keduanya dan norma pasal 28 Undang-Undang 2 2002 merupakan perumusan kembali dari konstruksi pasal 10 TAP MPR nomor 7 MPR 2000. Selanjutnya, apabila model perumusan dan konstruksi substansi pasal 10 TAP MPR nomor 7 MPR 2000 dan pasal 28 Undang-Undang 2 2002 dikaitkan dengan permohonan para pemohon, pertimbangan hukum harus difokuskan pada pasal 10 ayat 3 TAP MPR nomor 7 MPR 2000 yang menyatakan tanda kutip anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 menyatakan keanggotaan kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan rumusan demikian adalah rumusan norma yang expansis verbis yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Berkenaan hal itu, Mahkamah perlu menegaskan tanda kutip jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 20 Tahun 2023. Jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial, vide pasal 18 Undang-Undang 20 2023. Bahwa berkaitan dengan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam subparagraf 3.12.1 dan subparagraf 3.12.2 di atas, frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 yang pada pokoknya dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 oleh karena yang dipersoalkan para pemohon adalah perihal penjelasan suatu undang-undang. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan fungsi penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang 13 Tahun 2022 yang menyatakan penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Selanjutnya dinyatakan pula tanda kutip penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Vide angka 176 angka 177 lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Setelah Mahkamah merujuk sebagaimana fungsi penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2022 menyatakan keanggotaan kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dan
Penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 menyatakan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dari konstruksi penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2002 dimaksud sepanjang frase yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, telah memenuhi substansi penjelasan suatu norma hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 178 dan 176 dan angka 177 lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Dalam hal ini sepanjang frase yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dimaksudkan untuk menjelaskan norma dalam batang tubuh in casu menjelaskan dalam kutip jabatan di luar kepolisian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 sementara itu berkenaan dengan frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri sama sekali tidak memperjelas norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih, adanya frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri telah mengaburkan substansi frase setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Penjelasan Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansur dalam sidang putusan memberikan fondasi yang penting untuk memahami polemik ini. Dari uraian yang disampaikan tadi, tampak jelas bahwa Mahkamah Konstitusi melihat isu penempatan anggota Polri di luar institusi bukan hanya persoalan administrasi internal, tetapi menyangkut desain ketatanegaraan yang mengatur relasi Polri sebagai aparat penegak hukum dengan lembaga eksekutif lainnya. Ada beberapa poin kunci yang dapat ditarik dari penjelasan Hakim Ridwan Mansur tadi. Pertama, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anggota Polri pada hakikatnya merupakan pejabat negara yang memiliki fungsi khusus, yaitu fungsi kepolisian. Karena itu, setiap penempatan di luar struktur Polri harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang ketat agar tidak menimbulkan konflik peran atau penyimpangan mandat. Yang kedua, penghapusan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Bukan sekedar perubahan redaksional, MK menganggap frasa itu membuka ruang terlalu luas bagi penafsiran yang memungkinkan anggota Polri memiliki status ganda atau beroperasi di luar kendali struktur institusi. Dengan dihapusnya frasa tersebut, Mahkamah Konstitusi menutup kemungkinan adanya penempatan yang tidak melalui mekanisme penugasan yang eksplisit, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi melihat perlunya kejelasan limitasi pembatasan. Jika anggota Polri ditempatkan di kementerian atau lembaga lain, maka penugasan tersebut harus berada dalam kerangka mendukung fungsi kepolisian, bukan sekedar pengisian jabatan administratif. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar Mahkamah Konstitusi dalam membatasi ruang tafsir pasal 23 ayat 3. Dengan dasar itu tadi, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan isu ini dalam perspektif yang lebih besar. Keharusan menjaga profesionalisme Polri dan mencegah perluasan fungsi yang tidak sejalan dengan mandat konstitusional. Penjelasan Mahkamah Konstitusi membuat posisi hukum penugasan anggota Polri itu semakin ketat loh ya. Namun problemnya tidak berhenti di aspek konstitusional. Ada dimensi lain yang justru membuat kritik Kompolnas semakin relevan. Kondisi nyata bahwa Polri sendiri masih kekurangan personel dalam jumlah besar. Nah itu kok ngotot menempatkan di tempat institusi lain. Itu yang bikin kita bertanya-tanya gitu. Saya tadinya juga menduga, ini untuk mengatasi banyaknya perwira-perwira yang tidak mendapat job gitu. Tadinya begitu ya, jadi ditempatkan di tempat lain. Ternyata enggak. Karena Polri sendiri masih banyak sekali kebutuhan personilnya. Data resmi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Polri baru memiliki sekitar 460.000 personil. Jauh di bawah kebutuhan ideal berdasarkan daftar susunan personil. Kapolri sebelumnya menjelaskan bahwa kebutuhan ideal Polri itu mencapai 824.226 personil. Sehingga terdapat kekurangan sekitar 359.978 personil. Yang ini berarti kan Polri baru memenuhi sekitar 50% kebutuhan sumber daya manusia di tubuhnya sendiri. Angka tadi itu bukan angka kecil, hampir 50%. Ya. Ini menggambarkan beban struktural yang harus ditanggung Polri dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar pengamanan, penyidikan, penegakan hukum, hingga pelayanan di wilayah yang luas dan kompleks. Di banyak daerah satu petugas harus menangani cakupan wilayah yang jauh lebih besar dari standar ideal. Karena itu ketika Polri memutuskan untuk menempatkan personil aktif di 17 kementerian dan lembaga,
Saya kira ini penting ya kritik yang disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Khairul Anam ini ya. Ini menjadi sangat relevan. Pertanyaan yang sederhana tetapi fundamental. Kalau masih teriak-teriak kekurangan, kenapa kok masih mau menjarahkan orang lain gitu? Kalau mau menggarap ladang yang lain gitu. Kalau memang betul masih kekurangan ratusan ribu personil, mengapa justru ribuan personil dialokasikan keluar institusi? Sekarang ini kan ada di sebanyak 4.351 personil yang ada di luar institusi kepolisian. Saya kira di sini letak problem strukturalnya. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan perlunya limitasi konstitusional terhadap penugasan ke instansi lain. Dan dari aspek administratif, Polri sendiri mengakui kebutuhan personel internalnya masih belum terpenuhi. Dua faktor ini membuat kebijakan penempatan eksternal tampak tidak selaras dengan kondisi objektif di institusi Polri. Nah, tapi kan Polri tadi lewat divisi humasnya Pak Truno Yudo tetap menegaskan bahwa penempatan itu memiliki dasar hukum dan mekanisme kontrol. Polri menyatakan bahwa peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 dirancang agar penugasan dilakukan secara selektif dengan pengawasan untuk mencegah rangkap jabatan dan menjaga profesionalisme. Itu yang saya tadi bilang di awal. Saya nggak paham maksudnya apa ini dengan penjelasannya ini ya. Perdebatan mengenai Perpol nomor 10 tahun 2025 memperlihatkan satu hal penting, bahwa reformasi institusi penegak hukum tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan kondisi nyata lembaga itu sendiri. Ketika MK telah memperketat ruang penugasan di luar institusi dan Polri secara objektif masih kekurangan ratusan ribu personil, maka kebijakan penempatan di 17 kementerian dan lembaga memang layak dipertanyakan. Pada akhirnya publik menunggu satu jawaban. Apakah peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 ini akan memperkuat Polri atau justru sebenarnya tujuannya memperluas peran yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Kalau gitu apa dong agendanya di belakang itu semua? Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.